Pernah nggak sih kalian merasa kayak semuanya terasa berat? Badan capek, pikiran kacau, kerjaan numpuk, rasanya kayak pengen nyerah aja. Atau sebaliknya nih, kalian pernah ngerasain kerjaan terasa jauh lebih ringan, pikiran jernih, badan semangat, dan produktif seharian. Di dunia kerja, kita sering banget dengar sama nama istilah burnout. Tapi, tahu nggak sih, faktanya burnout adalah penyakit akibat kerja yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019. Nah, menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019, burnout adalah penyakit akibat kerja yang muncul karena stres yang berlebihan dan sulit untuk diatasi. Nah, faktornya itu dapat berupa dari lingkungan kerja dan pekerjaan. Menurut Maslach and Leiter tahun 2016, burnout adalah sindrom psikologis yang membuat 3 hal. Pertama, depersonalisasi, mulai munculnya sikap sinis dan tidak suka terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Lalu yang kedua, kelelahan emosional. Dan yang ketiga, penurunan aktivitas fisik. Burnout itu bisa muncul karena berbagai banyak faktor, mulai dari beban kerja yang tinggi, kurangnya kontrol atas tugas yang kita kerjakan, minimnya dukungan sosial di tempat kerja, ketidakjelasan peran, sampai dengan ketidakadilan dalam organisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anandani dan Rahmasari pada tahun 2023 yang menemukan bahwa beban kerja yang tinggi itu memiliki hubungan positif terhadap tingkat burnout, terutama pada karyawan di perusahaan startup. Hal ini menunjukkan bahwa prospek kerja yang tinggi itu dapat meningkatkan potensi resiko terkena stres ataupun burnout. Hal ini juga berbanding lurus dengan data yang ditemukan oleh Deloitte tahun 2022 bahwa penyebab utama stres para milenial dan Gen Z yaitu pada prospek kerja atau karir, di mana Gen Z itu menempati 50% dan milenial menempati 41%. Hal ini menunjukkan bahwa prospek kerja yang tinggi itu dapat meningkatkan potensi resiko terkena stres ataupun burnout. Gejala burnout itu macam-macam loh teman-teman, mulai dari kesalahan yang terus-menerus, motivasi kerja yang mungkin turun, susah konsentrasi, sampai muncul perasaan yang gak berdaya atau putus asa. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa lebih serius loh teman-teman, kayak sering absen, kualitas kerja menurun, sampai angka turnover atau pergantian karyawan lebih tinggi. Beberapa pekerjaan memang lebih beresiko terkena burnout, mulai dari dokter, perawat, guru, pekerja sosial, sampai karyawan yang perusahaan startup yang targetnya tinggi banget. Studi dari Anandani dan Rahmasari juga menemuin bahwa karyawan startup yang bebannya berat lebih rentan terkena burnout. Tapi tenang, burnout bisa dicegah kok, mulai dari manajemen kerja yang baik, ngasih karyawan lebih banyak kontrol dan kesempatan buat ambil keputusan, membangun dukungan sosial di tempat kerja, sampai ngadain pelatihan tentang manajemen stres dan keseimbangan kerja hidup. Selain itu, perusahaan juga perlu menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang komprehensif. Pada tahun 2024, menunjukkan 56% masyarakat Indonesia menyebutkan stres atau burnout sebagai gangguan kesehatan mental yang paling mereka khawatirkan. Secara global pun, tahun 2023 menunjukkan 44% orang juga mengaku khawatir terhadap kesehatan mental. Sedangkan di kalangan milenial dan Gen Z, data tahun 2021 nunjukin 50% dari mereka stres karena urusan karir dan masa depan. Di mana di Indonesia pengakuan burnout sebagai penyakit akibat kerja tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur bahwa faktor psikososial seperti stres kerja yang berkepanjangan dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Selain itu, ada juga Permenkes Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja yang menegaskan perlunya melindungi pekerja dari risiko kesehatan termasuk kesehatan mental. Sebagai tambahan, dunia internasional punya panduan seperti ISO 45003 tahun 2021 yang membantu organisasi mengelola risiko psikososial di tempat kerja. Walaupun ISO ini sifatnya sukarela, standar ini bisa jadi acuan penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan aman.
Yuk jaga kesehatan mental kita di tempat kerja, kenali burnout sejak dini, cegah dan lawan bersama-sama. Kadang kita juga terlalu sibuk mengejar ekspektasi sampai lupa bahwa kita juga manusia. Lelah, capek, bahkan merasa hampa itu wajar. Burnout bukan tanda kita gagal. Itu pertanda bahwa tubuh dan pikiran kita juga butuh jeda. Jadi, nggak apa-apa kalau hari ini kamu merasa lelah. Berhenti sejenak bukan berarti menyerah. Belajar memeluk diri sendiri, memberi ruang untuk tenang, dan percaya bahwa pelan-pelan pun tetap berjalan.